pada pelajaran kimia. Pelajaran kita pada hari ini tentang senyawa karbon. Yang pertama yang kita pelajari adalah apa itu senyawa karbon. Senyawa karbon merupakan bagian dari senyawa organik yang komponen terbesar penyusunnya terdiri dari unsur-unsur organik. Antara lain ada unsur H, unsur C, unsur O, unsur S, N, atau P, atau yang lainnya. Tetapi unsur utama karena dia merupakan senyawa karbon, maka yang harus ada adalah unsur C. Untuk memudahkan kita dalam pelajari senyawa karbon, kita bisa menggunakan molimod. Sekarang kita mulai cara membuat senyawa karbon. Ini sudah dirangkai senyawa hidrokarbon. Ingat, ini yang warna hitam adalah atom C dan warna putih adalah atom H. Jadi ada 3 atom C, ada 8 atom H. 3 atom C, 8 atom H ini namanya adalah propana. Ini nama dari senyawa alkana. Sekarang satu atomnya bisa diganti oleh atom yang lain. Misalnya kita ambil yang H yang ini. Atom H yang tadi digantikan oleh atom yang warna merah adalah atom O, dan yang putih adalah atom H. Jadi atom H digantikan oleh gugus fungsi dari atom OH, sehingga namanya bukan lagi menjadi nama alkana, tetapi ini adalah gugus fungsi dari alkohol, sehingga nama alkana akan berubah menjadi nama alkohol atau alkanol, di mana akhiran alkana pada alkana akan berubah menjadi akhiran ol pada alkanol, sehingga namanya menjadi tadi namanya propana akan menjadi namanya adalah propanol. Ini gugus fungsinya tadi adalah, ingat, masih ingat nggak yang merah warnanya apa? O, sehingga C-nya ada 2, H-nya ada 6. O adalah gugus fungsi dari eter, sehingga namanya boleh menggunakan alkil eter, boleh menggunakan alkoksi alkana. Jadi kalau kita menggunakan alkil eter, yang kiri dan yang kanan kita lihat yang alkoksi adalah yang terpendek dan yang terpanjang adalah alkana. Kebetulan O-nya terikat simetris, jadi kirinya sama dengan yang kanan, sehingga namanya boleh menjadi yang kiri namanya alkoksi atau yang kanan namanya alkoksi, boleh sama aja. Ini namanya adalah metoksimetana karena satu atom C-nya kiri dan kanan. Atau kalau menggunakan alkil eter, kita bisa menggunakan yang ini metil, ini eter, sehingga namanya adalah dimetil eter. Ini 3 atom C digantikan oleh OH, COH. Ini gugus fungsi dari COH itu adalah gugus fungsi dari aldehid, sehingga penamaannya kita hitung dari penomoran itu dimulai dari gugus fungsi aldehid atau alkanal 1, 2, 3. 3 nama alkananya adalah propana, kemudian diganti akhiran ana menjadi alkanal, maka namanya adalah propanal. Gugus fungsi propanal itu adalah, gugus fungsi aldehid itu adalah COH. Ini 3 atom C, 6 atom H, dan 1 gugus dari atom O. CO yang ini
merupakan gugus fungsi dari keton. Bagaimana penamaannya? Keton itu juga disebut dengan alkanon. Jadi tata nama alkana, akhiran ana pada alkana akan berubah jadi akhiran on pada alkanon. Sehingga ini kebetulan C-nya simetris, C yang ketiga di kiri kanan sama, maka penamaannya boleh dari kiri atau dari kanan. 1, 2, 3. Nama alkananya adalah propana, maka akan menjadi namanya adalah propanol. Ini adalah gugus fungsi yang kelima, COOH. Ini gugus fungsi dari asam karboksilat. Nah, namanya akhiran ana pada alkana akan menjadi akhiran OAT pada asam karboksilat. Cara penghitungannya, ini gugus fungsi dari asam karboksilat adalah COOH. Penamaannya pasti akan dimulai dari gugus fungsi dari ujung 1, 2, 3, sehingga namanya menjadi propana pada alkana dan ditambahkan dengan kata-kata asam di depannya sehingga menjadi asam propanoat. Alkil alkanoat atau ester itu misalnya seperti ini. Ini CH3 CO OCH3 karena gugus fungsi dari alkil alkanoat itu adalah RCOOR. Ini adalah R-nya, ini COO-nya, dan ini adalah R-nya. Jadi R kiri, R kanan boleh sama atau boleh berbeda. Nah, bagaimana penamaannya ini? Penomorannya itu yang O yang sebelah ini, O yang ini adalah alkil, dan yang C yang ini adalah alkanoat. Sehingga karena samping sini C-nya hanya satu, namanya metil, dan di samping O yang ini C-nya ada dua, namanya adalah alkanoat. Jadi namanya ini menjadi metil alkanoat. Jika satu atom hanya digantikan oleh atom atau gugus atom yang lain, misalnya ini adalah golongan halogen. Golongan halogen berwarna hijau. Ini posisinya di sini kita misalkan. Maka 1, 2, 3. Cl, misalnya Br, misalnya I atau F misalnya, maka namanya itu menjadi haloalkana. Jadi kalau haloalkana itu maksudnya halo itu berasal dari kata halogen dan alkana itu adalah rantai terpanjangnya apa. Ini karena misalnya ini Br misalnya, maka ini menjadi, kita hitung dari kiri atau dari kanan sama aja karena posisinya di tengah. 1, 2, 3. Posisinya 2 bromo, dan ini 3 terpanjang adalah alkana. Maka namanya adalah 2 bromo propana. Apa yang dapat kita simpulkan pada materi senyawa karbon? Yang pertama, apa itu senyawa karbon? Yang kedua, jenis-jenis senyawa karbon. Ada berapa jenis senyawa karbon? Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.